warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 akan membuat video edukasi tentang gangguan autis spektrum. Perkenalkan, nama saya Nawal Nur Anifah dengan NIM 2201031100049. Perkenalkan, nama saya Widya Nurindah Puspitasari dengan NIM 22010311012. Perkenalkan, nama saya Amanah Pinta Bisa dengan NIM 22010311100001. Perkenalkan, nama saya Alvina Waratul Hasannya dengan NIM 220103110008. Menjelaskan terkait dengan definisi Autism Spectrum Disorder atau ASD. Kita biasa menyebutnya dengan autisme. Jadi, autisme merupakan gangguan perkembangan saraf. Nah, gangguan ini sangat mempengaruhi perkembangan bahasa dan kemampuan seorang anak untuk berkomunikasi, berinteraksi, serta berperilaku. Perlu diingat bahwasanya autisme bukanlah penyakit, tapi di mana seorang anak memiliki otak yang bekerja dengan cara yang berbeda dengan anak-anak yang lain. Anak-anak yang menyandang autisme ini biasanya sulit untuk memahami bagaimana pikiran dan perasaan orang lain, seperti itu. Setelah membahas pengertian sebelumnya, sekarang membahas tentang ciri-ciri anak autis. Kami membagi ciri-ciri anak autis itu menjadi 6 kategori atau 6 bidang. Nah, pertama itu ada bidang komunikasi. Nah, di bidang komunikasi ini anak autis itu perkembangan bahasanya itu lambat. Bisa saja anak autis itu tidak sama sekali bahasanya itu. Terus anak autis juga suka meniru dan juga suka menarik tangan orang lain. Mau sesuatu dia menarik tangan orang lain. Nah, bidang yang kedua itu ada interaksi sosial. Anak autis ini anaknya suka menyendiri, jadi tidak suka keramaian. Anak autis juga menghindari adanya kontak mata. Terus anak autis tidak suka bermain bersama teman, jadi ya udah dia sendiri gitu. Sedangkan bidang yang ketiga ada bidang gangguan sensorik. Anak autis ini sangat peka sekali terhadap sentuhan, tidak suka dipeluk. Terus anak autis juga bila mendengar suara keras itu segera tutup telinga. Terus ada suka mencium dan menjilat mainan atau benda. Itu ciri-ciri anak autis yang gangguan sensorik. Setelah membahas tadi yang bidang komunikasi, interaksi sosial, dan gangguan sensorik, sekarang kita ke bidang model bermain anak autis. Model bermain anak autis ini salah satunya itu anak autis tidak suka bermain dengan anak seumuran. Dia tuh kesannya lebih suka yang bermain dengan yang lebih tua atau di bawahnya dia gitu. Terus anak autis juga tidak kreatif dan juga tidak imajinatif. Selain itu anak autis juga menyukai benda yang berputar kayak kipas angin, terus kayak rodanya sepeda. Nah, terus ada bidang yang keempat yakni bidang perilaku. Nah, di bidang perilaku ini anak autis itu berlebihan. Maksud dari berlebihan itu anaknya tuh hiperaktif, nggak mau diem. Terus yang kedua itu menunjukkan perilaku itu merangsang diri seperti bergoyang, bertepuk tangan, atau yang lain-lain, atau berputar. Jadinya anaknya tuh hiperaktif dan nggak mau diam. Dia tuh juga keengganan terhadap perubahan. Jadi kayak nggak mau, katanya dia ini ya ini, nggak mau yang pindah yang lain gitu loh. Ke bidang terakhir itu ada emosi. Anak autis ini anaknya itu sering marah-marah, nggak ada alasannya, ketawa sendiri, menangis tanpa alasan, itu anak autis. Lah, temper tantrum juga anak autis itu. Jadi amarahnya itu tidak terkendali bila dia diperbolehkan mengutarakan keinginannya. Jadi kayak tantruman anaknya. Terus yang terakhir itu yang di bidang emosi terakhir itu ada kurangnya empati. Jadi kayak
perilaku atau emosinya dia tuh kayak empatinya tuh kurang, anak autis gitu terhadap orang lain. Selanjutnya saya di sini akan memaparkan sebuah faktor dan juga penyebab dari gejala autis spektrum disorder. Adapun penyebab dan juga faktor yang paling sering kerap terjadi, yang pertama yakni faktor genetik. Nah, faktor genetik pada faktor ini sering kerap kali terjadi pada keluarga yang memiliki riwayat ini, juga kemungkinan anaknya itu akan mengalami gangguan ASD. Kemudian yang kedua yakni faktor lingkungan. Nah, faktor lingkungan ini juga banyak terjadi pada paparan zat beracun seperti polusi udara dan juga pestisida. Iya. Terus batang. Iya, ngana terus. Dan penggunaan obat-obat yang terlarang pada ibu hamil. Contohnya obat pemutih yang digunakan pada saat masa kehamilan. Itu juga dapat memaparkan adanya gangguan autis spektrum disorder itu, dan juga menghambat perkembangan otak pada janin tersebut. Jadi faktor-faktor ini itu dapat saling berinteraksi dan juga mempengaruhi perkembangan otak anak itu, dan juga berperan dalam munculnya gejala ASD. Selanjutnya yaitu pentingnya deteksi dini. Nah, deteksi dini ini sangat penting dilakukan karena semakin cepat anak didiagnosis, maka semakin cepat mereka bisa mendapatkan bantuan yang tepat seperti terapi, perilaku, dan bicara. Nah, deteksi dini ini dapat membantu anak mengembangkan kemampuan sosial, komunikasi, dan mengurangi kesulitan yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya yaitu bagaimana cara diagnosis ASD. Nah, ASD ini bisa didiagnosis melalui observasi perilaku yang dilakukan oleh dokter spesialis seperti psikiater anak atau psikologis klinis. Orang tua biasanya pertama kali menyadari adanya keterlambatan dalam berbicara, terus kurangnya kontak mata atau perilaku repetitif berulang. Dokter kemudian akan melakukan tes lebih lanjut untuk memastikannya. Selanjutnya yaitu terkait strategi pengolahan kepada anak-anak yang mengalami ASD. Yang pertama yaitu terkait dengan struktur dan rutinitas. Bagaimana kita bisa menciptakan lingkungan yang konsisten dan terstruktur, yang mana dapat membantu mengurangi rasa kecemasan dan meningkatkan perasaan pada anak yang mengalami ASD itu menjadi rasa aman dan nyaman. Yang kedua yaitu visualisasi. Strategi yang selanjutnya itu dengan cara menggunakan gambar atau jadwal-jadwal untuk anak-anak ini bisa mengikuti jadwal yang kita buat. Terus selanjutnya itu objek visual yang bagaimana bisa digunakan untuk menanggulangi anak-anak yang memiliki penyakit ASD. Yang ketiga yaitu komunikasi visual. Komunikasi visual ini menggunakan alat-alat alternatif. Contohnya seperti gambar tadi yang sudah saya sebutkan, terus ekspresi diri, dan mungkin bisa menggunakan alat lainnya lagi, yaitu yang keempat selanjutnya yaitu memodifikasi lingkungan di sekitarnya. Cara memodifikasi lingkungan yaitu dengan cara mengubah lingkungan fisik untuk mengurangi rangsangan yang berlebihan dan mendukung perilaku yang anak-anak ini inginkan gitu. Dan selanjutnya yaitu peningkatan keterampilan. Nah, peningkatan keterampilan ini berupa peningkatan keterampilan sosial, di mana membantu anak ASD untuk belajar berinteraksi dengan orang lain, kepada temannya, dengan saudaranya, dan lainnya. Terus
selanjutnya itu membangun hubungan baik secara kelompok maupun individu. Terus kelompok dukungan lainnya yaitu memungkinkan di mana anak yang mengalami ASD ini bisa berhubungan dengan orang lain sesuai dengan pengalaman yang serupa. Baik, saya akan menjelaskan terkait dengan terapi-terapi yang umum digunakan terhadap ASD. Yang pertama yaitu terapi terapan. Nah, terapi terapan ini adalah suatu pendekatan yang paling umum digunakan karena fokus pada pemecahan masalah di perilakunya dan bagaimana pembelajaran keterampilan baru untuk siswa untuk anak sebagai prinsip penguatan positif. Yang kedua yaitu terapi perkembangan. Apa sih terapi dan perkembangan ini? Yaitu sebuah terapi yang berfokus pada perkembangan keterampilan sosial, kognitif dan motorik. Nah, yang ketiga yaitu terapi bicara. Terapi bicara adalah bagaimana membantu anak ASD untuk meningkatkan keterampilan dan komunikasi verbal maupun non-verbal. Yang selanjutnya yaitu terapi okupasi. Terapi okupasi ini membantu meningkatkan keterampilan sehari-hari anak yang memiliki penyakit ASD. Contohnya memberikan pelatihan untuk menggunakan pakaian, terus bagaimana makan yang bagus, serta menggunakan cara bermain-main setiap harinya. Yang ketiga yang selanjutnya yaitu terapi sensori integrasi. Nah, terapi ini membantu anak ASD untuk mengatur respon yang baik, respon tubuh yang baik terhadap sensasi seperti bagaimana sentuhannya, suara dan cahaya. Yang selanjutnya yaitu terapi sosial. Terapi sosial ini berfokus pada pengembangan keterampilan sosial, bagaimana anak diajari untuk bisa memahami petunjuk sosial dan membangun hubungan antara teman-temannya. Yang selanjutnya yaitu terapi bermain, menggunakan metode permainan media yang baru untuk belajar dan mengembangkan berbagai keterampilan yang dimiliki oleh anak ASD. Selanjutnya kita akan membahas terkait peran dari keluarga dan juga masyarakat sekitar. Seorang anak autis atau autis spectrum disorder itu sangat membutuhkan dukungan dari keluarga, lingkungan dan juga masyarakat. Nah, dukungan ini itu membantu anak autis merasa lebih diterima dan juga mampu untuk menjalani kehidupan yang lebih baik.